Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Baik, pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi pada pertemuan terakhir ini saya akan memberikan review sedikit mengenai materi ke-8 sampai ke-15 mata kuliah biokimia. Materi ke-8 yaitu tentang air dan mineral, materi ke-9 yaitu mengenai karbohidrat, materi ke-10 yaitu mengenai lipid, materi ke-11 yaitu metabolisme karbohidrat, materi yang selanjutnya adalah mengenai siklus asam sitrat dan respirasi, kemudian yang terakhir adalah metabolisme dari lipid. Nah, itu adalah materi yang akan kita review pada hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, baik. Pada hari ini, materi pertama yang akan saya review yaitu mengenai air dan mineral. Nah, untuk pembahasan lebih jelasnya ya, lebih lengkapnya nanti kalian bisa mendengarkan sendiri di rekaman video mengenai materi air dan mineral. Nah, untuk materi air dan mineral ini yang menjadi titik poin di sini yang perlu kalian pelajari adalah mengenai struktur fisik air dan cairan lainnya. Nah, di sini bisa dilihat titik leleh, titik didih, dan panas penguapan dari air itu lebih tinggi dibandingkan dengan cairan lainnya karena dua alasan. Yang pertama kohesi yang dipengaruhi juga oleh strukturnya. Jadi ada dua alasan. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekulnya. Jadi di sini antara air dengan air yang lain, molekul air dengan molekul air yang lain. Nah, itu kekuatan kohesinya itu tinggi, jadi susah untuk dilepaskan sehingga menyebabkan sifat fisiknya itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang lain. Untuk strukturnya di sini kekuatan kohesi itu dipengaruhi oleh struktur ya. Nah, strukturnya di sini disusun oleh atom O dan hidrogen, di mana antara atom O dan hidrogen dihubungkan oleh ikatan kovalen, sedangkan antar molekulnya, yaitu molekul H2O dengan H2O yang lain itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Itu adalah strukturnya. Kemudian interaksinya ini jadi karena merupakan polar universal ya. Nah, ini memiliki sifat yang polar. Nah, maksudnya yang polar itu molekulnya asimetris, memiliki momen dipol, baik itu dipol momen dipol ya. Jadi antara dipol positif ada dipol negatif. Nah, ketika nanti itu ditambahkan maka hasilnya akan lebih besar dari nol. Itu adalah ciri-ciri dari senyawa polar. Nah, ini bisa dilihat air bisa melarutkan senyawa-senyawa ionik ya. Contohnya adalah NaCl, di mana NaCl itu tidak larut dalam pelarut yang non-polar. Kemudian di sini air juga bisa melarutkan senyawa organik polar. Contohnya adalah yang memiliki gugus hidroksil, gugus karbonil, dan gugus amino. Selain itu, air juga bisa melarutkan senyawa amfifatik, di mana senyawa amfifatik itu merupakan senyawa yang memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik. Nah, membentuk suatu misel di mana nanti miselnya itu pada bagian dalam adalah senyawa-senyawa yang sifatnya adalah nonpolar. Di sini yang nonpolar, nah yang di luar ini merupakan senyawa yang polar. Selanjutnya yaitu di sini ada sistem dapar ya. Sebelumnya ini kalian nanti baca sendiri, dipelajari karena ini juga merupakan salah satu poin yang akan saya keluarkan. Sistem dapar nanti tolong dipelajari juga. Nah, bisa kalian lihat penjelasannya ada di video yang sudah saya buat. Video rekaman untuk materinya ya. Selain itu juga ada video murni dari yang hasil saya cari. Nah, kalian juga bisa mendengarkan di situ. Bebas mau lihat yang mana nanti. Kemudian untuk mineral di sini yang termasuk dalam makroelemen, mikroelemen itu yang mana saja nanti kalian pelajari. Kemudian di sini
selain itu ini ya, untuk mineral kalium dan natrium, nah berkaitan dengan ini, pompa ini. Jadi ini juga sudah saya jelaskan ada di materi video rekaman tentang air. Nanti kalian coba dengarkan kembali. Di situ sudah saya jelaskan secara lengkap. Nah, magnesium juga, di sini magnesium itu merupakan mineral yang dapat membentuk kompleks dengan ATP, di mana kompleks ATP Mg ini merupakan senyawa yang reaktif, gitu ya, yang efektif untuk enzim-enzim yang membutuhkan ATP. Nah, di sini itu adalah materi mengenai air dan mineral yang perlu kalian pelajari. Selanjutnya kita membahas mengenai materi yang kedua, yaitu materi karbohidrat. Nah, di sini materi karbohidrat itu penjelasan lengkap bisa kalian dengarkan di video yang sudah saya buat sebelumnya di pertemuan kedua atau pertemuan ke-9 berarti ya, setelah dari pertemuan pertama. Nah, di sini kalian perlu pahami mana yang termasuk karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksikarbonil di mana gugus karbonilnya itu bisa berupa aldehid dan keton. Nah, di sini aldehid itu yang ini ya, C pertama di sini C, O, dan H. Nah, ini adalah gugus aldehid. Nah, sedangkan yang keton di sini nanti ada di slide. Nah, ini. Jadi ini adalah aldehid, nah yang ini adalah keton. Jadi kalian bisa bedakan mana yang aldehid, mana yang keton, nanti tolong dipelajari. Kemudian fungsinya. Nah, fungsinya di sini sebagai penyimpan energi, kemudian penyusun struktur pada tanaman, penyusun struktur pada komponen hewan, kemudian pengenalan molekuler atau molecular recognition. Nah, itu adalah fungsinya. Secara lebih detail ada di video penjelasan mengenai karbohidrat. Klasifikasi di sini ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana terbagi menjadi 3, yang kompleks ada 1, ya polisakarida. Saya rasa juga semuanya sudah paham karena sebelumnya saya pernah memberikan tugas untuk menjelaskan mengenai materi yang ini. Ini ada glukosa, fruktosa. Glukosa disusun oleh gugus aldehid ya, kemudian kalau fruktosa disusun oleh gugus keton. Nah, ini contoh-contoh karbohidrat yang tergolong ke dalam gugus aldosa dan ketosa. Nah, ini yang termasuk monosakarida penting, bisa kalian baca sendiri. Nah, gula pereduksi di sini untuk semua monosakarida itu adalah gula pereduksi. Nah, selain monosakarida ada juga disakarida, tapi yang disakarida yang termasuk ke dalam gula pereduksi itu hanya beberapa saja dan tidak semuanya. Untuk polisakarida itu tidak tergolong ke dalam gula pereduksi, semua polisakarida ya. Itu yang perlu kalian pelajari. Kemudian ikatan glikosida tolong juga dipelajari. Nah, di sini untuk polisakarida, ikatan glikosidanya itu terbentuk antara cabangnya ya, percabangan pada polisakarida baik itu pati, selulosa, glikogen, kitin, dan yang lainnya. Nah, untuk percabangannya, kalau yang glikogen ini kan alfa 1,6 ya. Nah, kalian bisa dirangkum, bisa dicatat atau ditebali ya. Itu percabangannya melalui ikatan mana dengan mana. Nanti tolong dipelajari. Nah, itu adalah materi dari karbohidrat. Selanjutnya kita membahas materi dari lipid. Di sini untuk lipid, mana ya lipid? Sebentar. Lipid. Nah, ini dia. Nah, untuk lipid, seperti biasa, yang video lengkapnya itu sudah ada, video penjelasan secara lengkap sudah ada di materi mengenai lipid. Nah, di sini yang lipid itu fungsinya yang pertama kalian pelajari di sini, kemudian untuk klasifikasi juga tolong dipelajari. Nah, di sini karena saya background-nya adalah kimia, kalian juga ini ya, perhatikan mengenai komponen penyusun lipidnya. Jadi strukturnya nanti tolong dilihat di sini.
Dari strukturnya ini yang bagian kepala, bagian ekornya. Nah, sifatnya bagian kepala itu polar, bagian ekor itu non-polar. Nah, itu nanti tolong dipelajari. Nah, di sini tata nama ini juga tolong dipelajari, tapi tata nama yang saya keluarkan itu adalah tata nama untuk yang asam lemak secara umum, yang biasanya sudah sering sekali kita dengar. Nah, itu nanti dipelajari. Nah, asam lemak jenuh, ini sifat fisiknya nanti tolong dipelajari ya, sifat fisik dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh nanti tolong dipelajari. Kemudian gliserida. Nah, ini gliserida nanti juga tolong dipelajari. Nah, di sini strukturnya gliserida itu terdiri dari ini ya. Di sini triasil gliserol sebagai contoh di sini ada 3 gliserol, kemudian ada gliserol maksud saya, ada gliserol, kemudian di mana gugus OH-nya ini nanti akan digantikan oleh suatu asil ya. Nah, asil di sini jumlah C-nya itu lebih dari 2. Kalau cuma 2 berarti asetil begitu. Nah, nanti dipelajari di sini gugus OH-nya ini digantikan oleh gugus asil. Nah, sehingga terbentuk triasil gliserol. Nah, ini strukturnya seperti ini. Kemudian untuk fosfolipid di sini mana bagian yang polar, mana yang bagian non polar. Kemudian fungsinya nanti juga tolong dipelajari. Nah, ini komponen penyusun. Nah, kolesterol juga tolong dipelajari termasuk dengan beberapa penyakit yang disebabkan jika kita mengkonsumsi kolesterol secara ini ya berlebihan. Di sini ada pembentukan endapan pada dinding pembuluh darah karena terlalu banyak kolesterol atau disebut juga dengan aterosklerosis. Nah, itu adalah salah satu penyakitnya yang perlu kalian pelajari. Contoh lainnya adalah penyakit jantung koroner. Struktur kolesterol seperti ini. Nanti tolong dipelajari. Nah, ini juga harus kalian pelajari sumber kolesterol. Nah, sumber kolesterol ini makanan apa yang banyak mengandung kolesterol? Nanti sebagian soal ujiannya juga saya akan keluarkan terkait dengan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Terutama adalah yang memiliki kolesterol tinggi. Itu tadi adalah materi terkait dengan lipid. Selanjutnya kita beralih ke metabolisme karbohidrat. Untuk metabolisme dari karbohidrat di sini materi yang sebenarnya ini materinya sudah saya banyak bahas ya, sudah saya jelaskan juga secara lengkap di video mengenai metabolisme karbohidrat atau materi yang lainnya. Di sini rekaman tentang terkait dengan review ini saya buat hanya untuk menekankan mana yang perlu kalian pelajari. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kalian mempelajari semua materinya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ujian nanti soalnya sekitar 50 soal. Kalau kalian sudah paham materinya mengenai apa, kemudian bagiannya ini, oh ini ada di bagian materi yang ini, soal ini gitu ya. Jadi kalian tidak bingung ketika ujian. Nanti untuk satu soal per soalnya itu saya beri batas waktu untuk mengerjakan sekitar 1,5 menit karena ini bukan soal untuk hitungan ya, bukan soal berhitung. Jadi untuk alokasi waktunya nanti kurang lebih ini apa namanya tidak saya gunakan semua jatah waktu dari prodi untuk ujian biokimia maksud saya, bukan kimia dasar ya. Jadi nanti kalau dihitung kira-kira untuk 50 soal kali 1,5 menit itu sekitar 75 menit. Jadi nanti untuk ujiannya mungkin sekitar itu ya waktu yang saya berikan. Saya harap kalian bisa mempelajari sebelumnya. Tolong didengarkan materi-materi yang atau rekaman yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, kita bahas lebih lanjut lagi mengenai metabolisme karbohidrat di sini. Untuk metabolisme karbohidrat di sini yang perlu kalian pelajari yang pertama adalah
ini ya bentuk-bentuk molekul yang berenergi tinggi. Nah, ini strukturnya seperti ini. Kalau ada struktur glukosa, kemudian di sini ada 3 fosfat, berarti itu ATP. Nah, kalau bentuk strukturnya ini seperti ini, berarti ini adalah NAD. Kalau bentuknya seperti ini, strukturnya ini adalah FAD. Hanya dari bentuknya aja ya. Itu adalah, nah kemudian yang perlu kalian pelajari di sini skema dasar metabolisme karbohidrat ini harus paham apa itu glikolisis, apa itu glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Nah, glikolisis itu perubahan glukosa jadi pirufat. Nah, ini terjadi ketika kadar gula dalam darah itu tinggi. Jadi, ketika kadar gula dalam darah itu tinggi, maka metabolisme karbohidrat yang mungkin terjadi adalah proses glikolisis, kemudian glikogenesis, itu yang bisa terjadi kalau kadar gula dalam darah itu tinggi. Nah, sementara kalau kadar gula dalam darah itu rendah, maka yang akan terjadi adalah glikogenolisis, yaitu poin nomor 3, dan glikogenolisis maksud saya itu. Nah, sehingga nanti kalau karena kadar gula dalam darah itu turun, maka terjadi pemecahan glikogen menjadi glukosa, yaitu poin nomor 3, sehingga kadar glukosa dalam darah itu akan meningkat. Nah, ini yang perlu dipelajari. Glikolisis perubahan glukosa menjadi pirufat. Glikogenesis adalah pembentukan atau sintesis glikogen dari glukosa. Glikogenolisis, poin nomor 3, adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Jadi kalau kadar gula dalam darah rendah, ini juga bisa terjadi proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Contohnya adalah asam amino, gliserol, atau pirufat. Nah, ini adalah skema dasar untuk metabolisme karbohidrat. Nah, ini proses di mana karbohidrat awal masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan secara enzimatis sehingga akhirnya nanti dibentuk glukosa. Nah, di sini glukosanya nanti akan mengalami proses glikolisis. Selanjutnya dari sini, dari proses glikolisis akan masuk ke siklus Krebs. Dari siklus Krebs, oh iya, sebelum ke siklus Krebs nanti piruvatnya mengalami proses dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs, dan akhirnya adalah ditransfer elektron. Nah, ini proses ini nanti juga kalian pelajari ya. Ini sudah ada di rekaman, jadi tidak saya ulang lagi. Kemudian jenis reaksinya pada glikolisis nanti kalian bisa baca-baca juga. Nah, ini proses glikolisis di sini. Nah, untuk proses glikolisis ini reaksinya seperti ini ya. Glukosa awalnya, kemudian di akhir adalah menghasilkan pirufat. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah produk glikolisisnya. Nah, produk glikolisisnya itu apa saja? Nanti tolong beserta dengan jumlahnya ya. Nanti kalian pelajari. Selanjutnya adalah ini, nah itu tadi kalau glukosa. Bagaimana dengan fruktosa atau galaktosa yang merupakan monosakarida lain yang bagaimana prosesnya agar bisa terserap. Nah, glukosa dan fruktosa ini nanti akan mengalami proses metabolisme lebih lanjut sehingga nanti akan diperoleh, sehingga nanti akhirnya akan diserap. Nah, prosesnya ini seperti ini. Jadi laktosa di sini akan dipecah. Contohnya ini ya laktosa. Laktosa akan dipecah dari galaktosa dan glukosa. Nah, galaktosanya ini nanti akan mengalami proses lebih lanjut sehingga nanti akhirnya diperoleh adalah glukosa. Di sini UDP ini glukosa 1-fosfat sehingga akan diperoleh glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa 1-fosfatnya inilah nanti yang akan masuk ke dalam proses metabolisme. Untuk fruktosa ini juga sama ya, fruktosa nanti akan diubah sehingga nanti akhirnya diperoleh adalah ini. Gliseraldehid 3-fosfat. Nah, ini nanti yang akan masuk ke dalam proses metabolisme. Nah, ini proses pengaturan glikolisis di otot. Nanti juga kalian bisa dengarkan lebih lanjut ya penjelasannya di video yang sudah saya
berikan. Nah, untuk dekarboksilasi oksidatif, ini adalah proses pengubahan piruvat menjadi asetil koenzim A. Tempat terjadinya adalah di mitokondria. Kemudian siklus asam sitrat, di sini tempatnya di mana, proses terjadinya, kemudian ini proses terjadinya di mana gitu ya, di ini mitokondria ya. Nah, itu dipelajari. Kemudian untuk tahapannya saya rasa tidak perlu secara detail ya kalian pelajari, cuman kalian baca saja. Nah, ini yang perlu ditekankan di sini. Jadi produk akhirnya itu apa? Nah, ini reaksi keseluruhan, kemudian energi yang diperoleh. Reaksi keseluruhan dan energi ini harus kalian pahami ya. Ini kalian pelajari, yang ini. Kalau tahapannya tadi tidak perlu, cuman yang ini reaksi keseluruhan dan energi ini harus kalian pelajari. Kemudian pada transfer elektron, apa itu apa yang dimaksud dengan transfer elektron? Kemudian bagian atau senyawa mana yang nantinya akan teroksidasi, bentuknya seperti apa. Di sini NADH ini akan teroksidasi jadi NAD+, kalau FADH jadi FAD, itu tolong dipelajari ya. Nah, ini juga kalian pelajari. Proses fosforilasi oksidasi. Proses dan alirannya ini ya, aliran transfer elektronnya ini kalian pelajari, penjelasannya sudah ada di video yang saya buat. Glikogenesis, kemudian glukogenesis, gluconeogenesis, ini sudah tadi di awal sudah saya sempat singgung, nanti kalian pelajari. Nah, itu adalah mengenai materi metabolisme karbohidrat beserta dengan siklus asam sitrat dan transfer elektron atau respirasi. Jadi 3 materi sekaligus. Kemudian kita lanjut ke metabolisme dari lipid. Untuk metabolisme lipid, ini sebenarnya materinya ini tidak terlalu banyak ya, hanya memang ada beberapa slides yang saya gabung sehingga ini jadi banyak materinya. Nah, untuk metabolisme lipid di sini seperti yang sebelumnya, jadi konsep dasarnya kalian pahami. Kemudian di sini, nah proses pencernaan. Kalau proses pencernaannya ini harus paham ya, karena ini juga saya keluarkan proses pencernaan. Kemudian proses emulsifikasi. Ini juga degradasi juga tolong dipelajari. Kemudian kilomikron dipelajari. Nah, kemudian jenis-jenis lipoprotein tolong dipelajari. Selanjutnya adalah ini mobilisasi asam lemak terkait dengan hormon-hormon. Intinya adalah ini penjelasan terkait ini ya, mobilisasi asam lemak tolong dipelajari. Kemudian ini beta oksidasi. Nah, beta oksidasi harus kalian pelajari juga. Tidak perlu sampai hafal enzimnya apa, kemudian ini apa dengan apa, bukan yang seperti itu ya. Jadi inti-intinya saja kalian pahami. Nah, ini beta oksidasi ya, reaksi keseluruhannya otomatis harus kalian pelajari. Bagaimana untuk asam lemak yang berjumlah genap, bagaimana asam lemak yang jumlahnya ganjil, hasil akhirnya itu apa. Nah, kemudian bagaimana untuk yang asam lemak tak jenuh, prosesnya. Nah, ini sudah ada di sini. Penjelasannya ada di video yang sebelumnya sudah saya share. Itu nanti ini contohnya. Kemudian cara menghitung ATP dari reaksi beta oksidasi kalian juga harus paham. Nah, contohnya di sini cara menghitungnya nanti ada di slide terakhir. Nah, itu sudah ada, kalian tinggal pelajari kembali. Nah, ketogenesis badan keton itu apa saja? Pokoknya slide ini kalian pelajari. Kemudian di sini, ini adalah anabolismenya. Proses anabolisme ini penjelasannya cuma sedikit dari saya. Slide-nya juga cuma sedikit. Ini perbedaan juga. Jadi tolong kalian pelajari. Tahapan sintesisnya ini juga dipelajari. Kemudian ini
Contohnya ya. Nah, ini latihan soal. Nah, ini kalian harus pelajari, harus dipahami ya. Soal soal menghitung dari saya itu hanya yang ini. Jadi cuma ini aja yang menghitung. Jadi ngitung ATP. Saya rasa untuk reviewnya dari saya yang bisa saya sampaikan itu ini ya, hanya itu saja. Penjelasan lebih lengkap saya ini dari video yang saya share untuk per materinya. Jadi kalau untuk review tidak saya jelaskan lagi secara detail karena di video itu sudah ada. Jadi saya harap kalian bisa mendengarkan video-video di materi yang sebelumnya. Jadi di review ini, di video review ini saya hanya menekankan mana yang harus kalian pelajari. Tapi alangkah baiknya kalau dipelajari semua karena materinya ini jujur memang tidak sebanyak yang seharusnya dijelaskan. Maksud saya kalau misalkan S1 ya, kalau S1 tuh harus detail kan ya. Banyak yang perlu dipelajari. Nah, karena ini tingkatannya hanya D3, jadi saya jelaskan inti-intinya saja. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa belajar. Video rekamannya sekali lagi tolong didengarkan. Apa yang tidak ada di slide tolong dicatat dengan baik. Nanti ketika ujian kalian biar bisa dengan gampang mengerjakan semua soal-soalnya. Saya harap semuanya bisa lulus untuk biokimia ya, bisa mendapatkan nilai yang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.